Jual 66 bayi dengan harga puluhan juta. Dua bidan di Yogyakarta ini tidak punya izin praktik. JE 44 tahun dan 77 mark Jerman tahun. Dua bidan di Daerah Istimewa Yogyakarta, DIY, yang terjerat kasus tindak pidana perdagangan orang, TPPO, ternyata tidak memiliki izin praktik. Kedua bidan tersebut beroperasi di wilayah Tegalrejo, DIY. Kepala Dinas Kesehatan, Dinkes, Kota Yogyakarta, Emma Rahmi Aryani, mengungkapkan bahwa keduanya dipastikan tidak mengantongi izin menjalankan praktik kebidanan. Bidan inisial DM dan JE saat ini tidak memiliki SIP, surat izin praktik, sebagai bidan, sehingga tidak memiliki kewenangan untuk praktik kebidanan. Tandasnya, Jumat, tanggal 13 Desember tahun 2024. Kadinkes menyampaikan, dalam SIP yang diterbitkan, terdapat klausa terkait kewajiban mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dan standar profesi. Adapun pelanggaran perundang-undangan, penyelidikan dan penyidikan, terkait kasus TPPO menjadi kewenangan aparat penegak hukum, pungkasnya. JE dan DM terlibat penjualan bayi sejak 2010 silam dengan total korban 66 bayi yang sudah diperdagangkan hingga 2024. Bagaimana keduanya menjalankan aksinya? Kedua tersangka berpura-pura ingin mengadopsi bayi dari salah satu pasangan yang tidak menginginkan bayi. Proses adopsi itu pun tidak sah secara prosedural serta tanpa dilengkapi dokumen administrasi sesuai peraturan. Mereka yang merelakan bayinya diambil para tersangka mayoritas merupakan pasangan di luar nikah. Seusai mendapat bayi yang diinginkan, para tersangka lantas menjual bayi yang sudah diadopsi tersebut ke sejumlah orang dari berbagai daerah. Berdasarkan hasil sementara pemeriksaan dari penyidik kami, diketahui dari kegiatan kedua tersangka tersebut telah mendapatkan data sebanyak 66 bayi, ujar Direktur Reserse Kriminal Umum, Direskrimum Polda DIY, Kombes Pol FX Endriadi. Rinciannya bayi berjenis kelamin laki-laki sebanyak 28 dan bayi perempuan 36. Serta dua bayi tanpa keterangan jenis kelaminnya. Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, bayi-bayi itu dijual dengan harga puluhan juta. Endri mengungkapkan harga bayi bervariatif tergantung jenis kelamin. Data terakhir yang disepakati untuk bayi perempuan mulai 55 juta rupiah dan bayi laki-laki mencapai 85 juta rupiah, katanya. Pada 2024 ini para tersangka telah melakukan beberapa kali transaksi TPPO anak. Di antaranya pada September menjual anak laki-laki di Bandung dan Desember ini menjual anak perempuan di Yogyakarta. Para tersangka ini pernah menjadi residivis di tahun 2020 dan telah divonis selama 10 bulan di Lapas Wirogunan. Kami masih melakukan proses pemeriksaan pendalaman terhadap perkara ini, ujar Direskrimu. Atas kasus ini, para tersangka disangkakan pasal 83 tentang perlindungan anak serta pasal 76F perlindungan anak. Dengan hukuman paling lama 15 tahun dan denda maksimal 300 juta. Buku catatan bidan ungkap penjualan 66 bayi di Yogyakarta. Bidan mencatat transaksi penjualan bayi di Yogyakarta dalam buku. Berdasarkan catatan dari buku itu, sebanyak 66 bayi dijual kepada pembeli di berbagai daerah, antara lain Surabaya, Papua, Bali, dan Nusa Tenggara Timur. Data transaksi terbaru mencatat bayi dijual di Bandung pada September dan di Yogyakarta bulan Desember ini, ujar Direktur Reserse Kriminal Umum, Direskrimum Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, DIY, Kombes Pol FX Endriadi, Kamis, tanggal 12 Desember tahun 2024, dikutip dari Tribun Jogja. Dari 66 bayi tersebut, terdapat 28 bayi laki-laki dan 36 bayi perempuan. Sedangkan, 2 bayi lainnya tak ada keterangan jenis kelamin. Pelaku mematok harga bayi laki-laki lebih mahal dari perempuan. Data terakhir yang disepakati, untuk bayi perempuan 55 juta, bayi laki-laki 60 juta sampai 65 juta, ucapnya. Ternyata,
Penjualan bayi di Yogyakarta ini telah berlangsung sejak 2010. Siapa pelaku penjualan bayi di Yogyakarta? Penjualan bayi di Yogyakarta bermodus adopsi ilegal ini dilakukan dua orang, yakni DM, 77, pemilik rumah bersalin di Kemantren Tegalrejo, Kota Yogyakarta, dan JE, 44, bidan di rumah bersalin itu. Modusnya mencari para adopter atau orang yang akan mengadopsi, para pasangan yang akan mengadopsi ke yang bersangkutan, ungkap Endriadi. Saat ini, pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan, Dinkes, Kota Yogyakarta Emma Rahmi Aryani mengatakan, tersangka penjualan bayi di Yogyakarta tidak memiliki surat izin praktik, SIP, sebagai bidan. Bidan inisial DM dan JE saat ini tidak memiliki surat izin praktik, SIP, sebagai bidan, sehingga tidak memiliki kewenangan untuk praktik kebidanan, tuturnya, Jumat, tanggal 13 Desember tahun 2024. Pihak Dinkes Kota Yogyakarta menyerahkan kasus penjualan bayi ini ke kepolisian. Dan perlu kami sampaikan terkait dengan kronologi pengungkapan peristiwa ini. Jadi berdasarkan informasi dan penyelidikan bahwa adanya dugaan penjualan dan atau perdagangan anak bayi di wilayah Yogyakarta. Lalu tim kami dari Direksub 4 Remaja Anak dan Wanita melakukan penyelidikan. Sehingga pada hari Senin tanggal 2 Desember 2024 terpantau ataupun terindikasi ada kesepakatan pembelian anak perempuan senilai 55 juta dan ada DP senilai 3 juta. Ini kami dapatkan dari nomor rekening tersangka. Selanjutnya terjadi penyelidikan dan pada hari Rabu sekira pukul 13, tim kami melakukan penangkapan terhadap 2 orang pelaku penjual anak tersebut di Demakan Baru, Tegalrejo, Yogyakarta. Setelah dilakukan penangkapan, diamankan, kami menemukan seorang bayi perempuan dengan ciri-ciri jenis kelamin laki-laki, jenis kelamin perempuan, panjangnya 52 cm, beratnya 3,7 kg, berkisar umur 1,5 bulan, dalam kondisi baik dan sehat. Kemudian bayi tersebut dan para tersangka kami amankan dan kami lakukan pemeriksaan di Direktorat Reserse Kriminal Umum dan didapat informasi bahwa para tersangka ini telah melakukan penjualan ataupun berkegiatan sejak tahun 2010. Kemudian para tersangka ini pernah menjadi residivis di tahun 2020 dan telah divonis selama 10 bulan di Lapas Biragunan. Nah, di tahun 2024, para tersangka ini dapat informasi telah melakukan beberapa kali penjualan anak, diantara di bulan September itu menjual anak laki-laki di daerah Bandung, dan di bulan Desember ini penjual anak perempuan di daerah Yogyakarta. Selanjutnya terhadap 2 tersangka ini masih kami lakukan pemeriksaan, penyidikan untuk selanjutnya nanti kami selesaikan dan kami kirim ke kejaksaan untuk proses penegakan hukum lebih lanjut. Mungkin demikian yang perlu kami informasikan terkait dengan pengungkapan tindak pidana penjualan ataupun perdagangan anak di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta.